Setiap jam 4 sore, pria ini selalu mengetuk pintu rumah tetangganya. Dia hanya duduk diam di ruang tamu sampai pukul 6 sore. Semua orang kebingungan dengan apa yang dia lakukan, dan hal itu dilakukannya setiap hari. Hingga pada akhirnya, pembunuhan pun terjadi. Dan inilah 4 PM. Seorang dosen bernama Lee Jung-in sedang mengajar. Hari itu adalah hari terakhirnya mengajar sebelum dia memutuskan untuk pensiun. Istrinya yang bernama Hyun Sok mendekatinya. Hyun Sok bilang bahwa kini mereka tinggal menikmati hidup mereka di rumah baru yang baru saja mereka beli. Mereka berdua lalu pergi ke pinggiran kota. Hyun Sok sebenarnya agak ragu ketika menawarkan rumah itu ke suaminya. Tapi Lee langsung membelinya padahal baru pertama kali melihatnya. Memang impian mereka berdua ini untuk tinggal di pinggiran kota yang bebas polusi dan menikmati hari tuanya. Di tengah jalan, putri mereka yang bernama Sojung menelpon dan bilang bahwa beberapa hari lagi dia akan pulang ke Korea. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah baru mereka. Rumah itu berdiri tepat di pinggiran danau, jadi punya pemandangan yang sangat indah. Nah, di sebelah rumah mereka juga terdapat satu rumah yang sama, tapi kondisinya terlihat tidak terawat. Malam harinya, Hyun Sok melihat lampu di rumah sebelah belum dinyalakan. Dia masih penasaran siapa sebenarnya yang tinggal di rumah sebelah. Nah, Lee ini berpikir mungkin pemilik rumah pulang larut malam, jadi lampu di rumahnya belum dinyalakan. Cuma Hyun Sok merasa rumah itu seperti sudah lama tidak ditinggali. Lee bilang besok dia akan datang ke sana untuk menyapa tetangga mereka. Tapi dia merasa hal itu kurang sopan. Jadi keesokan harinya, Lee mencoba menulis surat. Di surat tersebut, Lee menuliskan bahwa tetangganya bisa berkunjung ke rumahnya kapanpun dia mau. Lee lalu pergi ke rumah tetangga sebelah. Rumah itu terlihat sangat tidak terawat, bahkan bel rumahnya juga sudah rusak. Lee mencoba mengetuk tapi tidak ada jawaban. Jadi surat itu diselipkannya di bawah pintu. Saat Lee dan juga istrinya ini pergi, terlihat seseorang memperhatikannya dari dalam rumah. Sore harinya, mereka berdua minum teh sambil bermeditasi. Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Seorang pria memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah dokter yang tinggal di sebelah. Lee langsung mempersilahkan si dokter ini untuk masuk. Hyun Sok juga menyambutnya dengan baik. Lee mempersilahkan si dokter untuk duduk. Lee mencoba untuk mengobrol dengan si dokter, tapi si dokter hanya diam dan bahkan menjawab seadanya. Hyun Sok yang saat itu membuatkan teh merasa ada yang aneh dengan dokter ini. Dia terus saja diam dan terlihat tatapannya kosong. Lee bingung karena seolah dari tadi dia berbicara sendiri. Hyun Sok mencoba mendekat dan bertanya ke si dokter, tapi dokter itu hanya diam. Mereka berdua bingung apa yang harus dilakukan. Hyun Sok lalu bilang dia akan mengambilkannya cemilan. Lee terus memperhatikan si dokter. Baru kali ini dia bertemu dengan orang sependiam itu. Waktu terus berlalu dan si dokter hanya diam sambil sesekali meminum tehnya. Lee menemani si dokter bahkan sampai bosan. Mereka berdua hanya diam dan hanya keheningan yang ada di sana. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Si dokter langsung pergi tanpa berpamitan dan berkata sepatah kata pun. Lee dan juga istrinya kebingungan. Lee berpikir mungkin memang aslinya si dokter ini pendiam. Dia berkunjung karena mungkin tidak enak dan sekedar formalitas. Aslinya mungkin si dokter juga tidak nyaman. Mereka merasa hal itu lucu tanpa mereka sadari. Dari sinilah hidup mereka mulai berubah. Esok harinya, Lee memotong beberapa kayu bakar. Hyun Sok mempersiapkan makanan dan mereka menikmati makanan tersebut di pinggir danau. Sore harinya, seperti biasa, mereka bermeditasi sambil menikmati teh.
Dan tepat di jam 4 sore, pintu diketuk sangat keras. Si dokter datang kembali. Dia hanya diam dan Lee mempersilahkannya untuk masuk. Si dokter langsung duduk dan terus saja diam. Lee lalu bertanya, apakah istrinya dokter ini baik-baik saja? Si dokter menghela nafas dan bilang bahwa dia baik-baik saja. Lee mencoba membuka obrolan, tapi si dokter hanya menjawab seadanya. Bahkan dia hanya menjawab iya dan juga tidak. Lee mencoba berpikir dan terus mencari obrolan. Dia bahkan bertanya apa yang dilakukan si dokter setiap hari. Tapi si dokter hanya diam dan enggan untuk menjawab. Keheningan kembali terjadi dan waktu terus berjalan. Bagi Lee dan juga istrinya waktu itu terasa sangat lama. Mereka berdua mulai bosan. Lee sebenarnya sangat tidak nyaman, tapi dia tetap berusaha ramah ke si dokter. Pertanyaan-pertanyaan terus dilontarkan oleh Lee, tapi si dokter lagi-lagi menjawab seadanya. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, si dokter langsung bersiap untuk pergi, tapi sebelum itu, Lee mencoba bertanya siapa nama si dokter. Si dokter menjawab Park Hyok-nam. Lee masih bingung, kenapa dokter ini bersikap sangat aneh. Hyun Sok juga menanyakan, jika hanya duduk dan diam, kenapa si dokter berkunjung ke sana. Mereka berdua berharap ini kunjungan terakhirnya. Malam harinya, Lee tidak bisa tidur nyenyak. Dia terus saja kepikiran tentang si dokter. Lee pun mencoba mencari informasi apakah benar Park Hyok-nam ini seorang dokter. Dan ketika dicek, ternyata memang benar Park Hyok-nam adalah dokter spesialis jantung. Esok harinya, Lee punya ide untuk membeli beberapa tanaman di kota. Mereka juga menikmati makan siang di sana. Lee melihat jam di tangannya dan dia terlihat sangat khawatir. Mereka lalu pulang dan menghias rumah. Jam menunjukkan pukul 4 sore dan pintu lagi-lagi diketuk. Si dokter berkunjung kembali dan keheningan langsung terjadi. Lee bercerita bahwa tadi pagi dia membeli beberapa tanaman untuk menghias rumahnya. Dia mencoba untuk berbicara dengan si dokter, tapi lagi-lagi si dokter menjawab seadanya. Lee berpikir keras bagaimana caranya mengusir si dokter secara halus. Jadi Lee dan juga Hyun Sok melakukan rutinitas mereka untuk bersih-bersih, tapi si dokter seakan tidak peduli. Dia hanya duduk, diam mematung di sofa. Si dokter juga pergi tepat di jam 6 sore. Malam harinya, Hyun Sok punya sebuah ide. Bagaimana jika mereka besok pergi di jam 15.50? Mungkin dengan begitu si dokter tidak akan datang lagi. Nah, esok harinya, tepat di jam 15.50, mereka keluar dari rumah untuk menikmati pemandangan. Tapi hari itu turun hujan, jadi mereka berdua berteduh. Karena kedinginan, Hyun Sok mulai menggigil. Hujan pun reda, Lee ingin segera pulang tapi Hyun Sok tidak mau. Mereka akan pulang setelah jam 6 sore. Nah, tepat di jam 6 sore, mereka berdua pulang. Ada jejak sepatu di depan pintu rumah mereka. Lee berpikir, apakah si dokter basah kuyup dan tetap menunggu di luar? Hyun Sok ketakutan karena merasa si dokter sudah meneror mereka. Esok harinya, Hyun Sok sakit. Dia meminta Lee untuk tidak membukakan pintunya ketika nanti si dokter datang. Lee bingung apakah hal itu sopan untuk dilakukan. Hyun Sok bilang anggap saja Lee ini tidak mendengarnya karena dia harus merawat istrinya yang sedang sakit. Lee pun setuju dengan ide tersebut. Nah, tepat di jam 4 sore, si dokter mengetuk pintunya. Hyun Sok memintanya untuk mengabaikan hal itu, tapi ketukan si dokter semakin keras. Suara itu berhenti. Mereka mencoba mengeceknya, tapi si dokter mengetuk kembali. Kali ini, dia mencoba membuka pintu itu. Hyun Sok ketakutan, si dokter terus menendang pintunya dan berusaha masuk. Karena kesal, Lee pun membukakan pintu. Nah, kali ini si dokter marah. Dia tahu Lee dari tadi ada di dalam, tapi enggan untuk membukakan pintu. Lee beralasan dia sedang merawat istrinya yang tidak enak badan. Si dokter juga bertanya, apakah kemarin mereka pergi keluar? Lee menjawab iya, dan karena kehujanan itulah istrinya jadi sakit.
Si dokter dengan lantangnya bilang bahwa istrinya Lee cuma perlu istirahat. Lee pun pamit untuk pergi ke kamar istrinya. Si dokter tambah kesal karena dia belum dibuatkan teh. Karena tidak enakan, Lee pun membuatkannya teh. Dia lalu menemui istrinya. Hyun Sok menanyakan kenapa Lee membukakan pintu. Lee merasa si dokter ini tidaklah berbahaya. Justru dia terlihat kasihan karena tidak memiliki teman untuk diajak bicara. Hyun Sok takut jika si dokter melakukan sesuatu, jadi dia meminta Lee untuk tetap di sana. Suara langkah kaki terdengar. Si dokter mendekati Hyun Sok dan mencoba untuk memeriksanya. Dokter itu bilang bahwa Hyun Sok tidak sakit. Hyun Sok mengatakan bahwa dia sering batuk-batuk. Nah, si dokter meminta Lee untuk membuatkannya air lemon. Lee meminta si dokter untuk pergi karena ini kamar mereka. Si dokter bilang jika Lee memintanya untuk pergi, maka Lee juga harus ikut. Lee beralasan dia harus menjaga istrinya, tapi si dokter bersikeras bahwa Hyun Sok tidaklah sakit. Karena malas berdebat, Lee pun menuruti perkataan si dokter. Mereka pun mencoba berdamai dengan hal itu dan menerima rutinitas kedatangan si dokter di jam 4 sore. Nah, hari-hari berlalu dan setiap jam 4 sore, si dokter selalu datang. Lee dan juga Hyun Sok tidak diam. Mereka terus mencoba mengajak si dokter ini untuk berinteraksi. Hingga pada suatu hari, Lee meminta si dokter untuk mengajak istrinya datang untuk makan malam. Si dokter menolak, tapi Hyun Sok bilang apakah si dokter tidak akur dengan istrinya. Lee dan juga Hyun Sok memaksa si dokter untuk mengajak istrinya, tapi si dokter hanya diam. Si dokter lalu pergi, padahal jam masih menunjukkan pukul 17.30. Nah, keduanya langsung pergi berbelanja. Mereka berniat membalas sikapnya si dokter dengan makanan itu. Esok harinya, mereka mempersiapkan segalanya. Nah, di jam 4 sore ini, si dokter tidak datang. Lee dan juga Hyun Sok tersenyum. Mereka akhirnya bisa menikmati sore hari tanpa kehadiran si dokter. Hyun Sok bahkan berdoa, semoga setiap sore dia bisa merasakan setenang ini. Malam harinya, mereka berdua menunggu kedatangan si dokter dan juga istrinya. Tepat di jam 7 malam, pintu diketuk. Si dokter datang bersama dengan istrinya. Mereka berdua tentu kaget. Istrinya si dokter tampak gendut dan tidak terurus. Dia bahkan berjalan dengan tongkat. Si dokter memperkenalkan istrinya yang bernama Sera. Ketika Hyun Sok menyajikan makanannya, Sera langsung mencoba memakannya. Tapi si dokter menghentikannya. Tangan Sera digenggam dan si dokter memintanya untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa, Sera langsung menghabiskan seluruh makanannya. Mereka berdua kaget, bahkan Lee sampai cegukan. Sera terlihat sangat rakus dan Hyun Sok menanyakan apa makanan kesukaan Sera. Sera hanya diam dan terus memakan makanannya. Jadi, selama ini Sera dan juga si dokter hanya memakan nasi saja. Hyun Sok pun menawarinya wine, tapi si dokter langsung membentak Hyun Sok untuk tidak menuangkannya. Hyun Sok yang kaget pun pamit untuk mengambil hidangan penutup. Sera mencoba meraih roti yang masih utuh. Dia terlihat tidak kenyang sama sekali dan berusaha memakan semuanya. Tapi si dokter menghentikannya. Si dokter terus saja berteriak, meminta Sera untuk berhenti makan. Hyun Sok mencoba untuk menenangkannya. Lee memberikan pengertian untuk Sera. Jika Sera memakan semuanya, mungkin dia akan sakit. Lee mencoba menawarkan makanan lain. Si dokter membentak Lee dan memintanya untuk berhenti menawarkan makanan ke istrinya. Sera bersikeras merebut roti itu hingga mereka berdua terjatuh. Hal itu membuat Lee ini puas. Akhirnya dia bisa sedikit melakukan balas dendam. Singkatnya, mereka berdua pun pulang. Lee yang merokok di luar melihat si dokter yang menelpon seseorang. Lee lalu masuk karena telepon rumahnya berdering. Dia berpikir, apakah si dokter yang menelpon? Hyun Sok sebenarnya mencoba untuk menghentikan Lee, tapi Lee langsung mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari Sojung, anak angkat mereka. Sojung di sini bilang dia akan datang ke sana besok di jam 3 sore. Lee berpikir
bagaimana jika Sojung nanti bertemu dengan si dokter. Esok harinya, Sojung datang ke sana. Dia menanyakan di mana keberadaan Lee. Ternyata Lee ada di depan huniannya si dokter. Lee bermaksud untuk datang ke rumah si dokter untuk menghentikannya mampir ke rumahnya. Tapi nampaknya tidak ada orang di dalam, jadi Lee menunggu di luar. Lee juga bilang bahwa mobil si dokter tidak ada. Hyun Sok berpikir apakah si dokter membawa istrinya untuk berobat ke kota. Apalagi ini sudah hampir jam 4. Mungkin si dokter tidak akan ke sini. Tiba-tiba Lee melihat mobil si dokter berhenti di depan rumahnya. Lee langsung berlari mencoba menghentikan si dokter. Pintu diketuk sangat keras. Sojung mengira itu adalah Lee, tapi ketika dibuka, dia kaget melihat laki-laki yang ada di hadapannya. Tanpa basa-basi, si dokter langsung masuk dan duduk. Lee pun datang. Dia berbisik ke dokter dan ingin berbicara di luar, tapi si dokter menolak. Keheningan pun terjadi. Sojung terlihat sangat bingung. Dia merasa datang di saat yang tidak tepat. Apalagi dia melihat dari tadi si dokter hanya diam sambil memasang wajah serius. Sojung lalu pamit, tapi Hyun Sok menghentikannya. Lee berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Mereka pun mencoba untuk mengobrol dengan Sojung, tapi suasana jadi sangat canggung, apalagi si dokter yang terus menatapnya. Sojung yang terlihat sangat kesal pun memutuskan untuk pergi dari sana. Hal itu membuat Lee ini semakin dendam ke si dokter. Malam harinya, Hyun Sok sudah muak dengan semua yang terjadi. Mereka terlalu membiarkan si dokter untuk bersikap seenaknya. Mereka terlalu tidak enakan. Jadi, dia meminta Lee untuk bilang ke si dokter agar tidak datang ke rumahnya lagi. Lee hanya menatap rumah si dokter. Dia lalu kembali untuk pulang. Lee tidur di ruang tamu sambil terus melihat ke arah rumah si dokter. Si dokter saat itu terlihat sedang membersihkan kaki istrinya. Esok harinya, Lee terbangun, tapi Hyun Sok terlihat tidak mau keluar kamar dan tidak ingin berbicara kepadanya. Jam menunjukkan pukul 4 sore dan pintu diketuk sangat keras. Lee sangat kesal dan mengusir si dokter. Dia mendorongnya sampai terjatuh. Si dokter dipukuli dan ditendang oleh Lee. Lee meluapkan semua emosinya. Hyun Sok mencoba untuk menenangkannya. Dia juga membantu si dokter. Nah, Sera melihat dari kejauhan. Lee langsung masuk ke dalam rumah. Emosinya masih meledak-ledak. Hyun Sok mencoba untuk menenangkannya. Dia menyayangkan suaminya yang melakukan semua itu. Harapannya, Lee ini hanya mengatakan agar si dokter tidak datang lagi ke sana, bukannya malah menggunakan kekerasan. Lee menjelaskan bahwa ini satu-satunya cara agar si dokter tidak datang lagi ke sana. Dan hal itu benar, si dokter tidak pernah lagi datang ke sana. Tapi entah mengapa, Lee jadi merasa sangat bersalah. Perasaannya berkecamuk. Malam harinya, Lee mendengar suara aneh. Dia terbangun. Lee penasaran apa yang dilakukan si dokter. Jadi dia mencoba untuk mengeceknya. Ternyata si dokter mencoba menghidupkan mesin pemotong rumput. Tapi mesin itu malah meledak dan si dokter batuk-batuk karena menghirup asapnya. Si dokter mencoba untuk keluar, tapi garasinya terkunci dari luar. Si dokter lalu masuk ke dalam mobil. Lee mendengar suara itu mencoba masuk ke dalam garasi, tapi karena terkunci, Lee memecahkan kaca jendela. Dia lalu masuk dan berusaha menyelamatkan si dokter. Karena pintunya terkunci, Lee pun menghidupkan mobilnya dan menerobos keluar. Si dokter berhasil diselamatkan. Perlahan, Lee ini paham dengan kondisi Sera yang seperti itu. Pasti si dokter ini hidupnya sangat sengsara. Dia paham betul mental si dokter yang perlahan rusak dan bahkan memutuskan untuk bundir. Pikiran Lee berkecamuk. Satu sisi dia merasa kasihan, di sisi lain dia ingin membiarkan si dokter untuk mati saja. Tapi pada akhirnya Lee menelpon ambulan. Hal itu diceritakannya ke Hyun Sok. Hyun Sok merasa kasihan, tapi Lee memintanya untuk tidak bersimpati. Toh si dokter juga sering mengganggu mereka. Hyun Sok lalu ingat bagaimana dengan Sera, karena hanya si dokterlah
yang merawatnya. Lee langsung buru-buru kembali ke rumahnya si dokter. Rumah itu tampak kumuh, banyak sekali piring-piring kotor di wastafel. Lee lalu melihat foto si dokter bersama dengan Sarah dan juga anak mereka. Lee penasaran di mana sebenarnya anak si dokter. Rumah itu benar-benar sangat aneh, banyak sekali jam-jam yang terpasang di dinding. Lee mendengar suara erangan. Dia mencoba memeriksa kamar atas yang ternyata itu suara dengkurannya Sarah. Di sini Lee baru sadar bahwa rumah itu tampak seperti neraka dan si dokter hanya ingin keluar dari neraka tersebut. Tapi Lee malah menghentikan si dokter untuk bundir. Harusnya dia membiarkan si dokter mati agar terbebas dari ini semua. Semalaman Lee menjaga Sarah di kamarnya. Sarah terbangun tapi hanya diam di kasur. Lee menjelaskan bahwa tadi malam si dokter mencoba untuk bundir tapi berhasil dihentikan oleh Lee. Sarah tentu kaget, dia menangis tapi hanya diam. Lee melanjutkan kembali bahwa si dokter dirawat di rumah sakit. Sarah menangis sejadi-jadinya dan Lee meninggalkannya. Lee merasa kasihan dengan kehidupan mereka berdua. Dia lalu pergi ke rumah sakit untuk menjemput si dokter. Si dokter bertanya, kenapa Lee menyelamatkannya? Bukankah dulu Lee ini juga ingin si dokter untuk mati? Si dokter bilang dia akan melakukan apa saja untuk mati. Toh dia juga seorang dokter, jadi dia tahu segala macam cara. Lee menanyakan apakah si dokter membencinya karena menyelamatkan hidupnya. Si dokter langsung menarik setir mobilnya Lee. Mobil itu kehilangan kendali hingga menabrak pohon. Lee pun kesal. Dia bilang jika si dokter mengunjungi mereka lagi, maka Lee memastikan dia akan membunuh si dokter. Si dokter malah berterima kasih, dia akan datang secepatnya. Lee sangat marah, dia keluar dari mobil. Lee menanyakan apakah si dokter tidak kasihan dengan istrinya jika dia meninggalkannya. Tapi jika si dokter tetap ingin melakukannya, dia tidak akan menghalangi. Si dokter malah tertawa. Dia mendekat ke Lee dan mengatakan ke Lee bahwa dia akan merasakan rasa sakit yang sama. Perkataan itu membuat Lee ini kepikiran apa maksud perkataan si dokter. Perlahan mentalnya Lee ini pun hancur. Dia sering berbicara sendiri. Ketakutannya membuat Lee ini sering menatap ke arah rumah si dokter. Dan malam itu Lee memutuskan untuk masuk ke rumah si dokter. Lee mengambil bantal dan membekap si dokter sampai dia ini tewas. Lee yang panik buru-buru keluar dari sana dan hal itu dilihat oleh Sarah. Lee duduk di sofa, perasaannya campur aduk. Dia menangis tapi juga tersenyum. Lee melihat dirinya di kaca. Sementara itu, Sarah mencoba melihat kondisi suaminya. Setelah tahu suaminya meninggal, Sarah hanya bisa menangis. Beberapa hari berlalu, si dokter pun dikuburkan. Lee dan juga Hyun Sok datang ke rumahnya Sarah. Mereka membersihkan rumah itu. Hyun Sok juga menawarkan ke Sarah, dia bisa datang kapan saja jika memerlukan bantuan. Sarah terus melihat ke arah Lee dengan tatapannya. Nah, keesokan harinya, tepat di jam 4 sore, Sarah datang ke rumahnya Lee. Lee saat itu tertidur di ruang tamu. Sarah langsung duduk di wajahnya Lee, hingga membuat Lee pun tewas karena kehabisan nafas. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film 4PM. Kalau menurut kalian, apa yang membuat film ini memenangkan banyak sekali penghargaan? Coba kalian komen di bawah. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.